وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka bahwasanya ibadah hanya sekedar baca Al-Qur'an atau salat atau umrah atau haji atau bersedekah. Ada ibadah yang sangat agung yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bersabar atas apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna ikrar kita, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, yaitu aku ridha dengan segala keputusannya yang Ia putuskan kepadaku. Ibadah sabar disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. Jikalau hanya disebutkan sekali saja, maka dia merupakan ibadah yang agung. Apatah lagi jika disebutkan sampai 90 kali. Dan itu menunjukkan ibadah yang sangat agung. Allah berfirman bahwasanya sebab utama masuk surga adalah sabar dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas mereka karena kesabaran mereka. Allah masukkan mereka ke dalam surga dan Allah pakaikan kain sutra di dalam surga. Allah juga berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah para ibadur rahman yang mendapatkan al-ghurfah, itu surga yang tertinggi. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah yang mendapatkan ganjaran 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman perkataan para malaikat ketika mengucapkan salam kepada penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni surga karena kesabaran mereka. Allah juga berfirman bahwasanya orang yang bersabar akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga menyatakan bahwasanya Allah mencintai orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ketika kita bersabar dan kita menambah sabar kita, maka semakin Allah mencintai kita karena kesabaran kita. Ma'asyiral muslimin, sabar merupakan salah satu amal soleh yang menaikkan derajat seorang dengan cepat sekali. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza sabaqat lahul manzilah min Allah falam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi thumma sabara ala dhalik hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba telah tercatat di sisi Allah derajatnya tinggi, kemudian ternyata amalnya tidak bisa mendongkraknya untuk sampai derajat tersebut. Jadi Allah lihat ternyata dia salat malamnya ada tapi tidak banyak, sedekahnya ada tapi tidak banyak, sementara derajatnya sangat tinggi. Bagaimana cara sang hamba ini agar bisa mencapai derajat yang tinggi? Maka Allah uji dia. Allah uji dia pada jasadnya. Allah uji dia pada hartanya. Allah uji dia pada anak-anaknya, pada keluarganya. Kemudian dia pun bersabar sampai dengan sabarnya tersebut akhirnya dia mencapai derajat yang telah ditetapkan baginya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberikan ganjaran pahala sabar tanpa hisab, yaitu sangat banyak sekali ganjaran sabar tersebut. Dalam hadis yang lain, bagaimana agungnya pahala sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab law anna juludahum fid dunya kanat qurridat bil maqarid." Ketika di hari kiamat kelak, ketika Allah membagi-bagikan pahala kepada orang-orang saleh, kepada para penghuni surga, ternyata para penghuni surga ada yang senantiasa diberi ujian oleh Allah dan ada yang tidak. Ahlul afiyah itu masuk surga tapi ujiannya sedikit. Sementara kelompok yang lain ujiannya banyak. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul afiyah, orang yang selama ini nyaman di dunia,
berangan-angan seandainya dikembalikan lagi di dunia, lantas kulit mereka digunting dengan gunting besi, karena mereka melihat betapa ganjaran besar yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan pahala karena bersabar. Sehingga kaidah menyatakan, semakin berat ujian, semakin besar pahala. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin sakit hati ini ketika diuji, maka semakin besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin, hidup ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan selalu. Kita berjalan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perkara yang tidak kita sukai, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Yakinlah itu saatnya kita meraih pahala sebesar-besarnya. Bersabar dan sabarkan diri sehingga seorang bisa meraih pahala setinggi-tingginya. Ketahuilah dalam sabar tersebut seorang didongkrak ke atas derajat yang sangat tinggi dengan sangat mudah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Karena sabar adalah ibadah yang sangat agung, maka itulah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik di dunia ini. Para rasul yang terbaik disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah para rasul yang terbaik. Apa kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi yang telah bersabar. Mereka terpilih. Kenapa? Karena mereka bersabar. Jadilah mereka orang-orang yang hebat. Maka kita kalau perhatikan bahwasanya ujian yang menimpa para nabi jauh lebih berat daripada yang kita alami. Semakin tinggi iman seorang, semakin berat ujiannya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah yatim, kemudian yatim piatu, kemudian hidup miskin, kemudian diusir dari kampungnya, dimusuhi oleh kabilahnya sendiri, oleh sukunya sendiri. Diserang oleh seluruh penduduk bumi ini. Persia, Romawi, ya, kabilah-kabilah Arab, Yahudi, semua bersatu padu untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya meninggal seluruhnya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Istri yang paling dia cintai Khadijah pun meninggal dunia. Terlalu banyak ujian dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia orang yang paling terbaik di dunia ini. Oleh karenanya ini suatu konsekuensi. Semakin tinggi pohon maka semakin banyak angin yang menerpanya. Semakin tinggi iman seorang maka semakin banyak ujian yang akan menimpanya. Namun siapa yang bersabar, maka dia akan menjadi pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bis sabr wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Oleh karena jika kita diberi ujian, bersabar. Dan sabar bertingkat-tingkat. Sabar yang tertinggi adalah sabrun jamil. Sabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Ketika Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan dipisahkan dari anak yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dikhianati oleh kakak-kakaknya, dibuang, dipisahkan, maka dia hanya berkata, fasabrun jamil, sabar yang indah. Dan dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, kepayahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia tahu semua adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ujian tersebut berkepanjangan, sampai ada yang mengatakan belasan tahun, sampai ada yang mengatakan puluhan tahun baru dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam kesabarannya tersebut sampai dia sakit-sakitan,
sampai wa biyaddat ainahu minal huzni, sampai matanya buta karena kesedihan yang luar biasa. Tetapi dalam kebutaannya dia tetap berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Bahkan dia berkata kepada kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, carilah Yusuf. Cari kabar-kabar tentang Yusuf dan Binyamin yang hilang. Dan jangan putus asa. Sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dan dia ucapkan setelah diuji puluhan tahun. Dan dia ucapkan hal tersebut setelah matanya buta. Tetap dia husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama puluhan tahun tersebut dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Bagaimana endingnya? Endingnya pasti indah jika seorang bersabar. Bagaimana tidak? Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar ketika diuji, Allah bersama kita. Allah tolong kita dengan cara Allah, bukan cara kita. Tapi ketika kita tidak bersabar, mulai kita mengeluh, mulai kita curhat-curhat di medsos, maka kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar dan berusaha, maka akan ada solusi terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan sungguh indah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, yaitu mereka selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.